Saat seorang turis wanita sedang berkunjung ke garis demarkasi, garis 38, topinya tiba-tiba tertiup angin dan jatuh ke sisi perbatasan yang lain. Ia langsung terpaku di tempat, tak berani memungutnya. Tiba-tiba, seorang tentara dari arah utara berjalan mendekat, mengambil topi itu, dan menepuk debu di atasnya. Dalam keheningan yang mencekam, ia mengulurkan tangan ingin mengembalikannya. Komandan dari pihak selatan menerima topi itu dengan tenang. Suasananya tidak setegang yang dibayangkan. 고맙습니다. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang ingin mengambil foto dan segera saja penjaga dari pihak selatan menahannya dengan cepat lalu menggiringnya pergi. Bagaimanapun juga, daerah perbatasan ini tetap merupakan wilayah dengan pengawasan paling ketat di dunia. Padahal, mereka sejatinya adalah saudara satu bangsa. Iya, namun karena seutas garis batas, mereka berubah menjadi musuh yang saling menodong senjata. Di sini, bahkan seekor lalat yang terbang melewati garis bisa ditembak, bayangan yang melewati jalan pun bisa mendapat peringatan. Setelah mendengar itu, semua orang langsung mundur selangkah, karena ini adalah salah satu garis perbatasan paling menegangkan di dunia. Namun siang itu, seorang tentara Korea Selatan meludah ke arah wilayah utara. Sebagai balasan atas provokasi itu, tentara Korea Utara pun meludah balik. Dua pasukan yang biasanya bersikap tegang kini malah seperti anak kecil berperang ludah. Mereka hampir tak bisa menahan tawa. Aneh memang, tapi semua itu bermula dari sebuah kejadian beberapa hari sebelumnya. Malam itu, tentara Korea Selatan bernama Lee Soo-hyuk bersama rekannya sedang melakukan patroli pengintaian. Karena luasnya area rerumputan dan gelapnya malam, tanpa sadar mereka sudah melangkah masuk ke wilayah Korea Utara. Menyadari hal itu, sang kapten segera memerintahkan mundur agar tak menimbulkan konflik. Namun, karena tergesa-gesa, mereka justru meninggalkan Lee Soo-hyuk yang saat itu sedang buang air di pinggir semak. Ketika ia sadar dirinya tertinggal, ia segera mundur. Tapi tanpa sengaja, kakinya menginjak ranjau darat. Ia tak bisa melepaskannya, sementara alat komunikasi sudah tak bisa menerima sinyal apapun. Saat keputusasaan mulai menyelimuti, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Dengan sigap, ia mengangkat senjatanya, siap siaga. Untungnya, yang muncul hanyalah seekor anjing kecil. Namun, belum sempat ia bernapas lega, suara gonggongan anjing itu malah menarik perhatian tentara Korea Utara. Mereka saling bertatapan sesaat, lalu spontan mengangkat senjata. Lee Soo-hyuk sedikit lebih cepat, membuat tentara di depannya terpaksa mengangkat tangan menyerah. Tapi belum sempat ia tenang, seorang tentara lain dari belakang langsung menodongnya. Senjatanya pun berpindah tangan dan ia hanya bisa gemetar ketakutan. Dengan panik, Lee Soo-hyuk menjelaskan bahwa kakinya sedang menginjak ranjau. Mendengar itu, tentara Korea Utara juga tak berani bergerak gegabah. Ternyata, kedua tentara utara itu datang hanya untuk mencari anjing mereka yang hilang. Jadi mereka tidak berniat menyakiti Lee Soo-hyuk. Saat hendak pergi, Lee Soo-hyuk dengan suara bergetar memohon agar mereka tidak meninggalkannya, meminta tolong dengan air mata berlinang. Meski berasal dari dua kubu musuh yang saling bermusuhan, angin malam yang lembut membuat hati tentara Korea Utara bernama Oh Jin-ho luluh. Ia akhirnya nekat membantu. Dengan hati-hati ia membongkar ranjau itu, lalu memberikannya kepada Lee Soo-hyuk sebagai kenang-kenangan. Lee Soo-hyuk pun meminjamkan pemantik api agar mereka bisa menyalakan rokok. Belum sempat ia berterima kasih, kedua tentara itu sudah pergi, meninggalkan persahabatan terlarang antara dua bangsa yang dipisahkan oleh politik. Sejak malam itu, di antara hamparan ilalang yang berayun oleh angin, kisah persahabatan mereka pun mulai berkembang. Beberapa waktu kemudian musim dingin tiba. Salju menutupi pegunungan dan dua pasukan dari utara dan selatan kembali bertemu saat patroli. Di antara mereka, dua wajah yang sudah saling mengenal kembali berhadapan. Yang mengejutkan, Oh Jin-ho, tentara dari pihak utara yang berhati lembut, tak menunjukkan sedikit pun kewaspadaan. Ia bahkan menawarkan rokok dan bertukar dengan sang kapten Korea Selatan. Lee Soo-hyuk pun tak bisa menyembunyikan senyumnya. Keduanya saling mengenali dan ada kebahagiaan kecil yang tumbuh di hati mereka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan hangatnya darah satu bangsa. Sejak hari itu, cuaca mulai membaik dan keduanya sering bertemu di garis batas saat berjaga. Kadang mereka melempar candaan kecil. Oh Jin-ho pernah bercanda, "Hei,
Jangan biarkan bayanganmu melewati garis. Lee Soo-hyuk pun tertawa dan pura-pura mundur selangkah. Namun, satu hal yang belum sempat ia lakukan, mengucapkan terima kasih. Malam itu, ia menulis sepucuk surat dan memasukkannya ke dalam kotak rokok, lalu melemparkannya ke pos penjagaan seberang. Kotak rokok itu meluncur di langit malam seperti meteor, seakan-akan merobek sedikit tirai yang memisahkan dua negara. Sejak itu, mereka mulai berkomunikasi lewat cara itu, saling bertukar surat, kaset musik, dan buku bacaan. Mereka bahkan mulai memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara. Suatu malam, Lee Soo-hyuk nekat melangkah melewati perbatasan dan masuk ke pos jaga Korea Utara. Dua tentara di sana kaget setengah mati. Biasanya orang yang menyeberang tanpa izin sudah pasti ditembak di tempat. Namun ternyata rekan mereka, Jung Woo-jin, hanya sedang bercanda waktu bilang kalau mau datang saja untuk mengucapkan terima kasih. Siapa sangka Lee Soo-hyuk benar-benar datang. Meski awalnya tidak berniat tinggal lama, Jung Woo-jin menahannya, dan malam itu mereka berbincang hangat. Mereka seolah melupakan setengah abad perpecahan dan kebencian, berbagi tawa, minuman, dan cerita di ruang bawah tanah. Dari percakapan itu, Lee Soo-hyuk menyadari tentara Korea Utara ternyata tidak sekejam seperti yang selalu digambarkan oleh atasannya. Untuk sesaat, mereka menyingkirkan politik dan ideologi, dan menikmati kedamaian yang langka di tengah dunia yang terbelah dua. Namun setelah keempat prajurit itu mulai saling membanggakan diri. Jung Woo-jin berkata dengan sombong, "Kami di utara harus menjalani wajib militer 3 tahun. Kalian di selatan cuma 2 tahun. Mana bisa dibandingkan dengan kami?" Lee Soo-hyuk yang dikenal sebagai penembak tercepat di unitnya tentu tak mau kalah. Tiba-tiba ia mencabut pistolnya dengan gerakan cepat, membuat Jung Woo-jin ketakutan bukan main. Namun, Oh Jin-ho yang sudah berpengalaman di medan perang tetap tenang. Ia memberi isyarat agar rekannya menutupi gerakannya, lalu dengan cepat mengokang senjatanya dan menodongkannya ke arah Lee Soo-hyuk. Belum pernah merasakan suasana pertempuran, Lee Soo-hyuk langsung gemetar hebat. Melihat ketegangan di wajahnya, Oh Jin-ho hanya tersenyum dan berkata pelan, "Dalam perang, kecepatan tidak sepenting ketenangan dan keberanian." Ucapan itu sangat membekas di hati Lee Soo-hyuk. Oh Jin-ho juga mengingatkan, "Ingatlah ranjau yang aku lepaskan malam itu di medan perang, yang menyelamatkanmu bukan keberanian buta, tapi ketenangan." Sebagai tanda terima kasih atas pelajaran itu, Lee Soo-hyuk memberikan seekor kalkun Amerika kepada Oh Jin-ho. Namun, Jung Woo-jin merasa iri karena tidak mendapat apa-apa. Melihat itu, Lee Soo-hyuk pun memberinya hadiah majalah bergambar warna-warni. Kesukaannya, saat mereka tengah bercanda ringan, anjing kecil mereka tiba-tiba menggonggong keras-keras. Rupanya, seorang perwira Korea Utara datang untuk inspeksi. Melihat sikap santai Oh Jin-ho, sang perwira marah besar dan menendangnya hingga jatuh ke parit. Belum sempat ia bangkit, anjing itu kembali menggonggong. Jung Woo-jin langsung panik karena saat itu Lee Soo-hyuk masih berada di dalam rumah mereka. Untungnya, sang perwira tidak masuk memeriksa, hanya memerintahkan, "Besok, bawa anjing ini ke dapur, jadikan santapan." Mendengar perintah itu, hati Jung Woo-jin remuk. Dengan berat hati, ia membawa anjing kesayangannya dan melepaskannya menuju selatan, berharap ia bisa selamat. Namun, si anjing ternyata terlalu setia. Tak peduli sejauh apa diusir, ia tetap kembali ke pemiliknya. Hari-hari berikutnya, setiap kali berjaga, Lee Soo-hyuk sering mengamati pos utara lewat teropongnya. Rekannya, Nam Tae, menatapnya heran dan bercanda, "Kau tinggal 3 bulan lagi pensiun, nanti aku sendirian pasti bosan setengah mati." Tiba-tiba, ide gila melintas di kepala Lee Soo-hyuk, bagaimana kalau ia memperkenalkan teman-teman dari utara pada Nam Tae. Namun, setelah berpikir sejenak, ia urungkan niat itu. Bagaimanapun, teman-teman yang dimaksud adalah musuh di seberang, Oh Jin-ho dan Jung Woo-jin. Malamnya Nam Tae terbangun dan mendapati Lee Soo-hyuk tak ada di kamarnya. Ia keluar mencari dan menemukan temannya berdiri di tengah jembatan pemisah dua negara. Menyadari rahasianya ketahuan, Lee Soo-hyuk akhirnya jujur dan mengajak Nam Tae ke perbatasan. Di seberang, 2 tentara dari utara sudah menunggu mereka. Nam Tae berdiri ragu di garis batas, langkah sekecil itu bisa dianggap pengkhianatan. Melihat keraguan di wajahnya, Lee Soo-hyuk mengutip kata-kata Jung Woo-jin.
Ini bukan pengkhianatan, tapi memecahkan belenggu setengah abad perpecahan, ya, demi persatuan tanah air. Seketika, Oh Jin Ho melangkah maju dan menarik Nam Tae ke dalam pelukannya, membuatnya merasakan hangatnya pelukan seorang saudara sebangsa. Sejak malam itu, Nam Tae pun bergabung dengan lingkaran persahabatan mereka. Meski pertemuan itu terasa menyenangkan, rasa bersalah karena berhubungan dengan musuh masih menghantui Nam Tae. Lee Soo-hyuk menenangkannya. Sebenarnya di dunia ini tidak ada musuh, kita hanya berdiri di sisi yang berbeda, padahal kita saudara. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menyadari mereka hanyalah penjaga pos tanpa rahasia negara apapun, dan orang-orang di seberang itu sama hangatnya seperti mereka. 4 pria yang seharusnya bermusuhan kini tertawa bersama di malam-malam sunyi. Mereka bermain menangkap singa menggunakan peluru kosong, permainan simbolis yang menggambarkan bagaimana mereka melepaskan kebencian dan menumbuhkan persaudaraan. 아자! 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 아이고, 그냥 돌 갖고 하자니까. 야, 이게 뭐가 어렵다 그래? Di waktu senggang, mereka saling berbagi kisah hidup. Jung Woo Jin bercerita tentang istri dan anaknya. Lee Soo-hyuk bercerita tentang kekasihnya yang cantik. Nam Tae mengajari Jung Woo Jin cara menyemir sepatu. Sementara Oh Jin Ho sangat menyukai kue manis dari Korea Selatan yang selalu dikirimkan Lee Soo-hyuk. Setiap kali mencicipinya, Oh Jin Ho selalu berkata, "Ain, kapan ya di utara kami bisa membuat kue seenak ini?" Lee Soo-hyuk tertawa dan bertanya, "Kalau begitu, kau mau nggak tinggal di selatan?" Pertanyaan itu, meski terdengar ringan, membuat suasana mendadak hening. Dalam dunia militer, membelot adalah hal yang paling tabu. Lee Soo-hyuk segera menyadari kesalahannya. Oh Jin Ho menatapnya, mengunyah perlahan, lalu menegaskan, suatu hari nanti Korea Utara juga akan bisa membuat kue yang sama enaknya. Setelah itu, ia menelan kembali potongan kue yang sempat ia keluarkan sebagai simbol kesetiaannya pada tanah air. Mereka semua setia pada negaranya masing-masing, namun juga sangat menghargai persahabatan langka yang tumbuh di antara mereka. Sejak itu, mereka tak lagi membicarakan hal-hal sensitif. Setiap malam, suara tawa para pria itu menggema di antara pepohonan di perbatasan. Persahabatan mereka kian kuat, seolah tak bisa lagi dipisahkan. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, alarm di barak Korea Selatan berbunyi nyaring. Pasukan menerima laporan bahwa tentara Korea Utara sedang berkumpul besar-besaran di sepanjang perbatasan. Korea Selatan langsung meningkatkan siaga penuh. Semua prajurit dikerahkan ke garis depan. Lee Soo-hyuk dan Nam Tae saling bertukar pandang. Ketakutan bercampur cemas, bukan hanya karena perang, tapi juga karena memikirkan keselamatan dua sahabat mereka di utara. Namun saat mereka tiba di lokasi, ternyata pasukan utara hanya sedang melakukan latihan militer besar-besaran, bukan serangan sungguhan. Namun, hal itu juga berarti hubungan kedua pihak semakin tegang. Melihat ranjau di depan yang baru saja meledak dan percikan api yang berterbangan, demi alasan keamanan, Lee Soo-hyuk memutuskan untuk menenangkan keadaan sementara waktu dan tidak melintas lebih dulu. Namun, Nam Tae-woo bersikeras berkata, beberapa hari lagi adalah ulang tahun Jung Woo Jin, dan tak lama lagi Lee Soo-hyuk juga akan pensiun dari militer. Jika mereka tidak minum segelas arak perpisahan, itu akan menjadi penyesalan besar seumur hidup. Setelah situasi mereda, keempat orang itu kembali berkumpul. Dari percakapan mereka, barulah diketahui bahwa pihak Korea Utara sebenarnya tidak bermaksud memulai masalah. Semua itu terjadi karena ulah orang-orang Amerika yang sengaja memprovokasi agar kedua pihak saling curiga. Oh Kyung-ho bahkan mengatakan, jika perang benar-benar pecah, Amerika pasti akan memusnahkan baik Korea Utara maupun Selatan dalam waktu singkat, demi mencapai tujuan politik mereka yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, Lee Soo-hyuk pun mengungkapkan alasan sebenarnya ia datang untuk berpamitan. Semua orang tampak berat hati dan mereka saling bertukar alamat, berharap suatu hari nanti setelah perang berakhir mereka bisa bertemu lagi. Momen berikutnya begitu mengharukan. Lee Soo-hyuk mengenakan topi tentara Korea Utara, sementara Jung Woo Jin memakai topi tentara Korea Selatan. Mereka berfoto bersama, menyimpan kenangan paling berharga dalam hidup mereka. Saat berfoto, mereka bahkan menyesuaikan posisi agar wajah pemimpin tertinggi di belakang tidak terlihat. Saat itu mereka benar-benar tampak seperti satu keluarga tanpa sekat atau batasan apapun. Nam Tae-woo kemudian mengeluarkan seperangkat alat lukis sebagai hadiah ulang tahun untuk Jung Woo Jin karena ia tahu betapa sahabatnya itu sangat menyukai seni lukis. Satu kata sederhana, saudara, sudah cukup membuat air mata menetes tanpa bisa ditahan? 고조
구누만 고조. 고조 대누만. Mereka duduk bersama, berencana menghisap rokok terakhir sebelum berpisah. Namun, ketika Nam Taiwu membuka pintu untuk menghirup udara segar, ia tiba-tiba terdiam. Senyum di wajah Jung Woo Jin dan Oh Kyung Ho pun menghilang dalam sekejap, karena di depan pintu berdiri seorang perwira Korea Utara yang sedang melakukan pemeriksaan mendadak. Perwira itu langsung menarik pistol dan menodongkan ke arah Nam Taiwu. Nam menjadi sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Situasi pun berubah menegangkan. Lee So-hyuk dan perwira itu kini saling menodongkan senjata. Melihat botol arak dan rokok di meja, perwira itu marah besar dan langsung memukul Oh Kyung Ho. Meskipun dipukuli, Oh tetap berusaha tenang, namun Jung Woo Jin yang baru bergabung tak bisa menahan diri. Ia pun ikut mengeluarkan pistol. Ketegangan meningkat. Semua tahu satu gerakan salah bisa berujung pada kematian. Untungnya, Oh Kyung Ho berhasil menenangkan kedua pihak hingga mereka perlahan menurunkan senjata masing-masing. Malam itu turun hujan gerimis yang panjang dan sunyi, hingga tiba-tiba suara tembakan memecah keheningan. Perwira Korea Utara itu terjatuh ke genangan darah. Kedua pihak segera mengirim bala bantuan, dan insiden itu berkembang menjadi bentrokan besar. Malam yang tadinya damai berubah menjadi kekacauan. Dalam peristiwa itu, perwira Korea Utara tewas, dan Jung Woo Jin juga kehilangan nyawanya. Oh Kyung Ho tertembak di bahu, sementara Lee So-hyuk terluka di kaki. Hanya Nam Taiwu yang tidak cedera, sehingga tak ada yang memperhatikan keberadaannya. Kejadian itu membuat ketegangan antara Korea Utara dan Selatan kembali meningkat tajam. Dalam laporan resmi, kedua pihak saling menuduh. Korea Selatan menyatakan bahwa malam itu Lee So-hyuk keluar hanya untuk buang air, tetapi diculik oleh tentara utara. Ia sempat melawan 3 orang sekaligus dan berhasil melarikan diri meski terluka di kaki. Sedangkan Korea Utara menuduh Lee So-hyuk yang justru menyusup ke pos jaga mereka, lalu menembak mati 1 perwira dan 1 prajurit muda sebelum kabur. Karena kedua pihak tak bisa duduk bersama untuk menyelesaikan kasus ini, Swiss sebagai negara netral mengirim Mayor Sophie, seorang wanita keturunan campuran Swiss-Korea, untuk menyelidiki. Komite memberinya instruksi tegas, harus bersikap netral, tidak boleh menyinggung pihak manapun. Fokus utama adalah proses, bukan hasil. Namun, saat Sophie mencoba menginterogasi Lee So-hyuk, pria itu tetap diam membisu. Ia lebih rela dipenjara daripada mengungkap fakta bahwa ia pernah menjalin persahabatan dengan musuh, karena itu merupakan kejahatan militer berat. Oh Kyung Ho pun menolak untuk bekerja sama. Dari penyelidikan ditemukan bahwa perwira Korea Selatan tertembak 8 kali, Jung Woo Jin 2 kali, dan Oh Kyung Ho 1 kali. Artinya total ada 11 peluru yang ditembakkan. Namun, hanya 10 peluru yang ditemukan di lokasi. 1 peluru menghilang tanpa jejak, bukti bahwa ada seseorang yang sengaja disembunyikan dari tempat kejadian. Selain itu, diketahui mereka saling bertukar pistol sebelum kejadian. Tapi untuk apa? Apa maksud sebenarnya? Saat semakin banyak bukti muncul, Nam Taiwu akhirnya tak sanggup menahan tekanan. Begitu mendengar akan dilakukan tes kebohongan, lie detector, ia panik luar biasa. Ia mengambil pistol dan berusaha menembak diri sendiri, namun pistol itu kosong. Dalam kepanikan, ia memecahkan jendela dan melompat keluar dari lantai atas. Saat itu, Lee So-hyuk sedang di bawah menjalani pemeriksaan. Ia menatap dengan ngeri ketika wajah Nam Taiwu melintas di udara sebelum jatuh menghantam tanah, membawa serta kebenaran yang tak pernah sempat ia ungkapkan. Peristiwa itu membuat Lee So-hyuk benar-benar hancur secara emosional. Ia bahkan mencekik leher Sophie dalam kemarahan, sebelum akhirnya ditenangkan oleh para tentara. Kematian Nam Taiwu membuat pihak Korea Selatan marah besar. Mereka menekan Sophie agar menunda sidang pemeriksaan. Meski hatinya juga berduka, Sophie tahu ia sudah sangat dekat dengan kebenaran. Maka ia memutuskan mengambil langkah terakhir, mengadakan konfrontasi langsung antara Lee So-hyuk dan Oh Kyung Ho. Saat pandangan mereka bertemu di ruang interogasi itu, tatapan kedua pria itu penuh dengan emosi yang kompleks, rasa bersalah, kehilangan, dan juga ketakutan. Mereka sama-sama tahu sidang interogasi kali ini akan menentukan nasib mereka masing-masing. Ketika Mayor Sophie mengeluarkan salinan pernyataan dari kedua pihak, baik Lee So-hyuk maupun Oh Kyung Ho mengatakan tidak ada yang perlu diubah. Setelah itu, Sophie mengeluarkan model miniatur lokasi kejadian, menunjukkan posisi semua orang pada malam insiden, lalu memutar rekaman video interogasi terakhir Nam Taiwu sebelum ia bunuh diri.
Sophie berpendapat bahwa tindakan Nam Tae-woo, bunuh diri sebelum tes kebohongan, dilakukan adalah bentuk pengakuan tidak langsung. Ia pun menyarankan agar penyelidikan dibuka kembali. Melihat rekaman sahabatnya kehilangan kendali, Lee So-hyuk mulai goyah, emosinya perlahan runtuh, dan ia hampir mengatakan seluruh kebenaran. Namun tepat saat itu, Oh Kyung-ho tiba-tiba membalik meja dengan keras dan mendorong Lee So-hyuk ke lantai sambil berteriak marah seolah ingin memukulnya habis-habisan. Tentara di ruangan segera melerai mereka. Karena keributan itu, interogasi pun dihentikan mendadak tanpa hasil. Tak lama kemudian atasan Sophie memberinya setumpuk berkas tentang ayahnya. Ternyata ayah Sophie pernah menjadi tawanan perang Korea Utara sebelum akhirnya pindah ke negara lain dan hidup tenang. Komandan menilai latar belakang pribadi Sophie bisa memengaruhi penilaiannya, membuat hasil penyelidikan tidak objektif. Maka mereka memutuskan mencabut wewenang Sophie dari kasus ini. Sophie mencoba membela diri. Ia bersikeras bisa membuat Lee So-hyuk mengaku hanya dalam 3 hari. Tapi komandannya berkata dingin, Panmunjom tidak butuh kebenaran. Cara menjaga perdamaian di sini adalah dengan menyembunyikan kebenaran. Lalu ia menyerahkan tiket pesawat pulang ke Swiss 2 hari lagi. Meski kecewa, Sophie tidak menyerah. Sebelum pergi, ia memanggil Lee So-hyuk sekali lagi. Kali ini ia membawa bukti baru, sebuah gambar wanita, potret pacar Lee So-hyuk, yang ternyata digambar oleh Jung Woo-jin sendiri. Itu menjadi bukti kuat bahwa keempat tentara itu memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Sophie juga menunjukkan 2 versi laporan penyelidikan dan berkata bahwa ia bisa menutup hasil penyelidikan sebelumnya, menyelamatkan kedua pihak dari hukuman asal Lee So-hyuk mau mengaku. Jika tidak, semua bukti akan diserahkan ke penyidik pengganti. Sophie kemudian menambahkan, kalau kau mau bicara, aku akan melindungi Oh Kyung-ho. Mendengar itu, demi sahabatnya, Lee So-hyuk akhirnya membuka mulut, menceritakan hubungan mereka dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Malam itu, saat Oh Kyung-ho memerintahkan semua orang menurunkan senjata, radio di ruangan tiba-tiba berganti lagu, musik rock yang keras. Semua orang terkejut. Pada saat yang sama, walkie-talkie milik perwira Korea Selatan juga berbunyi. Saat perwira itu hendak meraihnya, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Nam Tae-woo mengira perwira itu hendak menembak, maka ia lebih dulu menembak. Situasi berubah kacau. Jung Woo-jin panik dan mengangkat pistolnya, namun Nam Tae-woo lebih cepat lagi. Pelurunya mengenai kaki kanan Lee So-hyuk. Nam kehilangan kendali total. Dalam sekejap, pria yang sebelumnya tersenyum ramah dan memberikan hadiah kini berubah menjadi orang yang menembak membabi buta. Ia menembakkan 6 peluru berturut-turut ke arah Jung Woo-jin, membuat sahabatnya itu tewas di tempat. Setelah itu, ia menodongkan senjata ke arah Lee So-hyuk yang terluka. Hanya Oh Kyung-ho yang tetap tenang. Ia dengan lembut merebut pistol dari tangan Nam Tae-woo. Melihat 2 sahabatnya tewas, Oh menatap Lee So-hyuk dengan mata kosong, lalu menodongkan pistol itu ke komandannya sendiri, dan setelah menembak, ia mengelap pistol tersebut dan menyerahkannya kepada Lee So-hyuk. Dialah yang menarik Lee So-hyuk untuk kabur malam itu. Itulah sebabnya pistol Nam Tae-woo akhirnya berada di tangan Lee So-hyuk. Sebelum mereka berpisah, Oh Kyung-ho berkata dengan tenang, "Kau tidak pernah datang ke sini? Katakan pada mereka kau diculik dan berhasil lolos." Ia menyuruh mereka pergi tanpa menoleh. Tapi sebelum Lee So-hyuk benar-benar pergi, Oh memintanya menembak 1 kali ke arah pos agar jejaknya terlihat realistis. Setelah mereka pergi, melempar barang-barang yang tertinggal dan radio ke sungai. Karena salah satu peluru Lee So-hyuk menembus radio itu, Lee So-hyuk kemudian berhasil mundur dengan bantuan rekan-rekannya. Semua kejadian malam itu berlangsung begitu cepat, seperti mimpi buruk yang tak sempat disadari. Kini saat ia mengingat kembali, semuanya terasa seperti peristiwa di kehidupan lain. Sophie mendengarkan dengan wajah terkejut. Ia sudah menduga Nam Tae-woo terlibat malam itu, tapi tak pernah menyangka keempatnya terikat oleh persaudaraan yang begitu dalam. Setelah itu Sophie menemui Oh Kyung-ho untuk mengonfirmasi cerita tersebut. Ia bertanya apakah Oh bisa memaafkan teman-teman dari selatan. Oh menjawab pelan, "Saudara tetaplah saudara." Sebelum berpisah, Sophie bertanya apakah ada pesan yang ingin disampaikan. Oh menatap penjaga di sebelahnya dan berkata, "Katakan pada dia, kembalikan pemantik ini, dan bilang padanya berhentilah merokok."
Mendengar pesan itu, hati Lee So-hyuk terasa sangat berat. Tapi kemudian, kata-kata terakhir Sophie membuatnya membeku seperti es. Sophie berkata, ternyata tembakan pertama Nam Tae-woo hanya mengenai jari Jung Woo-jin dan masuk ke radio. Yang membuat Jung Woo-jin tewas adalah tembakanmu. Lee So-hyuk terkejut seolah baru terbangun dari mimpi panjang. Entah kenapa, tapi kini ia sadar ada yang keliru dalam ingatannya. Ia bukan hanya saksi, tapi juga pelaku. Karena malam itu, ia memang sempat menarik pelatuk ke arah Oh Kyung-ho, meski pistolnya macet, dan mencoba menembak untuk kedua kalinya. Dan ia tahu, kesalahan kedua itulah yang tak akan pernah bisa dimaafkan. Tak lama kemudian, tentara Korea Selatan datang menjemput Lee So-hyuk. Ia menatap kosong ke arah langit, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Mereka berencana mengirimnya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Namun, setelah Lee So-hyuk turun tangga, Sophie menyadari bahwa korek api itu belum dibawa. Ia segera merasa ada yang tidak beres dan berlari keluar secepat mungkin. Tapi sudah terlambat. Dipenuhi rasa bersalah yang tak tertahankan, Lee So-hyuk tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia tiba-tiba merebut pistol dari tangan seorang tentara, lalu berlutut dengan wajah penuh penderitaan. Menatap ke arah tempat Nam Tae-jin melompat, ia menaruh moncong pistol ke mulutnya dan menarik pelatuk. Malam itu kembali menjadi malam yang tragis. Di sisi tubuh Lee So-hyuk, darah dan penyesalan mengalir bersamaan. Kenangan pun berputar cepat di benaknya, seperti potongan film yang berulang-ulang, hingga berhenti pada satu siang yang tenang. Woo Jin-ho memungut topi yang tertiup angin, lalu mengembalikannya kepada seorang turis asal Korea Selatan. Aksi kecil itu menarik perhatian turis tersebut, hingga ia mengabadikannya dengan kamera. Lee So-hyuk yang melihat kejadian itu segera berlari menghampiri dan mencoba menghentikan sang turis. Namun tanpa disadari, satu jepretan kamera itu justru menjadi takdir. 4 orang mereka terpampang dalam satu foto yang sama. Itulah satu-satunya foto kebersamaan mereka. Foto hitam putih itu bukan hanya menjadi kenangan persahabatan yang pernah ada, tapi juga simbol bahwa mereka berasal dari akar yang sama, satu bangsa yang tak seharusnya dipisahkan oleh garis demarkasi selebar 1 meter. Film ini berjudul Joint Security Area, disutradarai oleh Park Chan-wook, dibintangi oleh Song Kang-ho dan Lee Byung-hun, dirilis pada tahun 2000. Yang paling menyentuh dari film ini bukanlah adegan baku tembak, melainkan momen diam-diam di malam hari, ketika tentara Korea Utara Lee So-hyuk menyalakan rokok untuk tentara Korea Selatan Woo Jin-ho dengan korek api. Siang hari mereka saling mengarahkan senjata, tapi di malam hari mereka berbagi makanan khas kampung halaman dan menunjukkan foto keluarga. Ketika tentara dari utara dan selatan berani melangkah melewati ranjau demi menjalin persahabatan, bahaya yang paling besar bukan lagi peluru, melainkan kesadaran bahwa musuh di hadapan mereka hanyalah manusia biasa yang berbicara bahasa yang sama dan menyukai makanan yang sama. Kehadiran penyelidik Sophie seperti cermin yang memantulkan kebenaran pahit yang ia temukan bukan bukti pengkhianatan, melainkan 4 pasang sepatu militer yang tertukar. Ketika sistem memaksa mereka untuk saling membenci, persahabatan menjadi dosa. Bagian paling mengguncang dalam film ini adalah akhirnya. Hanya Woo Jin-ho yang selamat dari baku tembak. Sebuah akhir yang sunyi namun menyayat hati. Protes paling senyap terhadap absurditas perang. Politik bisa menggambar garis pemisah 38 derajat, tapi tak akan pernah bisa memisahkan kerinduan manusia untuk terhubung satu sama lain. Meski kisahnya berakhir tragis, film ini tetap menyalakan secercah harapan lewat foto kebetulan yang diambil oleh turis asing yang merekam 4 sahabat lintas batas. Foto itu menjadi momen abadi yang menembus ruang dan waktu. Ia mengingatkan kita bahwa dalam dinginnya ideologi, pernah ada manusia yang saling menghangatkan dengan kasih. Woo Jin-ho menelan harga dirinya, melambangkan bahwa kemanusiaan pada akhirnya mengalahkan dogma. Sementara Sophie, dengan latar belakangnya yang juga terpecah oleh sejarah, tetap gigih mencari kebenaran, seperti mata penonton yang menembus kabut masa lalu. Bertahun-tahun setelah film ini tayang, dunia masih mengulang tragedi serupa. Kini, ketika media sosial memecah manusia menjadi kami dan mereka, film ini kembali mengingatkan bahwa keberanian sejati adalah melihat jiwa di balik seragam. Mungkin langkah pertama untuk mengakhiri perang adalah berhenti mengubah manusia hidup menjadi simbol di poster propaganda. Nama,
Joint Security Area sendiri terasa seperti humor hitam, tempat di mana kewaspadaan dan persahabatan saling bertentangan, dan kemanusiaan menjadi satu-satunya tali penyelamat. Kebesaran film ini terletak pada caranya membungkus luka bangsa dalam kisah thriller militer. Ketika kita menitikkan air mata karena persahabatan mereka, sesungguhnya kita sedang berduka atas semua manusia biasa yang hancur oleh politik. Itulah pesan yang ditinggalkan film ini bagi dunia. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.